kenapa kami sebut melibatkan orang-orang besar, perusahaan besar dan uang besar, ini yang pernah terjadi sehingga aparat penegak hukum keroyok semuanya gitu. Jangan terus ngomong mundur di depan. Nah, meskipun kejaksaan juga sudah mundur dan menyerahkan ke polisi gitu, Pak. Mendorong kasus pemalsuan dokumen dalam penerbitan sertifikat di Pagar Laut Tangerang dan apakah juga ada dugaan suap dalam kasus ini. Kami bahas bersama Julius Ibrani, Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia PBHI. Malam Bang Julius, bergabung juga ada ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Muzakir. Selamat malam, Pak Muzakir. Selamat malam. Malam, Bang Muzakir. Selamat malam, Bapak Ilyas. Saya mau nanya ke Bang Julius dulu. Bang Julius, jadi dengan penetapan 4 tersangka, Kades Kohot Arsin dan Sekdesnya sudah ditetapkan tersangka, itu dalam kasus pemalsuan dokumen. Lantas berhenti sampai di sini aja nih, kasus pemasangan pagar laut Tangerang? Tentu tidak. Dari awal kami jelaskan, Audrey, bahwa pemeriksaan yang paling mudah itu pemeriksaan di bagian kulitnya saja, yaitu mekanisme administrasi dalam proses sertifikasi. Yang kami katakan di situ syarat dengan pemalsuan, lalu penggunaan KTP warga sebagai nomini dan segala macamnya. Sehingga kami lihat bahwa pasal 263, 264, 266 yang dikenakan ini baru di covernya saja, baru di kulitnya saja. Nah, kami juga melihat di sini bahwa ada pengenaan pasal 5 Undang-Undang 8 2010 tentang pencucian uang. Nah, ini bisa jadi pintu masuk. Karena yang diperiksa baru di depan saja siapa yang mengurus sertifikasi di muka, tapi belum sampai keseluruhannya, belum sampai pada nama-nama perusahaan yang tercantum di dalam sertifikat tersebut. Jadi saya pikir secara teori dan praktik tentu tidak akan berhenti di sini dan tidak boleh berhenti di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami katakan berkali-kali, bahkan tadi kuasa hukum dari Kepala Desa Kohot sudah menjelaskan bahwa ada pihak ketiga di luar daripada para tersangka ini yang kemudian mendorong untuk penerbitan. Dalam pengalaman kami, proses-proses sertifikasi, legalisasi dengan mekanisme pemerintahan seperti ini, apabila dilakukan secara cepat dalam jumlah yang sangat luar biasa, apalagi ini terkait dengan tanah, melebihi ratusan angkanya gitu ya, tentu ini ada modus di belakangnya, dan yang sering digunakan modusnya adalah suap. Dan indikator paling mudah, Audrey, adalah kita lihat jumlah harta kekayaan Kades Kohot yang begitu melimpah ruah yang tidak sesuai dengan pendapatan resmi. Kalau gitu, itu indikasi paling mudah. Nah, untuk menelisik mulai dari hartanya Kades ini, kalau gitu Pak Muzakir tidak sulit dong untuk menelisik tadi ya, ada kendaraan-kendaraan mewah yang dimiliki seorang Kades, dari situ bermulanya atau dari mana sebenarnya? Ya, istilah bahasanya kalau itu dilakukan itu namanya adalah dari ujung ke hulu ya. Maksud saya begini, ini kan tanah yang menurut hukum memang tidak boleh dimiliki oleh siapapun karena itu adalah laut ya. Mengizinkan juga salah, apapun salah, apa yang dia kata melimpahkan, memberi izin semuanya itu salah. Artinya Kades dan perangkat Kades itu sudah ngerti bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah melanggar hukum ya. Semua yang terlibat adalah melanggar hukum. Setidak-tidaknya ini pertama dimulai dari melanggar hukum administrasi. Saya kira dari bawah sampai ke atas nanti itu dari Kades naik sampai donaturnya siapa yang bertanggung jawab, itu semua harus mestinya masuk. Yang kedua, kalau dari penerbitan itu ternyata benar pimpinan-pimpinan pertanahan semuanya itu mengerti bahwa itu adalah tidak boleh, tapi membolehkan menerbitkan surat izin begitu, itu artinya apa? Dia menyalahgunakan wewenang. Dan menyalahgunaan ini wewenang jelas itu melakukan pelanggaran hukum. Nah pertanyaan tinggal geser sedikit tadi. Ya kalau itu terjadi seperti ini, harta kekayaannya tiba-tiba meningkat gitu. Ya tinggal panggil aja itu. Tadi sudah disebutkan kalau itu bagi TPPU, tinggal ngecek aja penaikan harta kekayaan itu sumbernya dari mana. Karena dia seorang Kades ya, diminta aja dia untuk menjelaskan harta kekayaan penambahan itu dari mana. Kalau itu tidak bisa membuktikan penambahan dari mana, asumsi dasarnya dia adalah telah melakukan penerimaan dana yang bersumber dari suap. Oke, Bang Julius. Ya, Bang Julius, dengan penerbitan sertifikat palsu yang akhirnya sudah menetapkan Kades dan Sekdesnya nih, ini sepertinya lebih yang mana sih memungkinkan kepada ada misalnya campur tangan Pemda misalnya, atau justru pihak lain dalam hal ini misalnya korporasi yang mendorong duluan nih, yang mana sebenarnya bisa terjadinya kasus pemalsuan ini? Kalau dikatakan yang mana dulu berarti kita bicara hulunya,
maka ini bicara siapa yang memiliki permintaan. Nah, Nah, kalau bisa memiliki permintaan, maka siapa yang diberikan? Tinggal kita lihat aja di dalam sertifikat-sertifikat itu, siapa yang menerima sebagai pemilik, pihak pemilik di dalam sertifikat itu. Nah, itulah pihak yang melakukan permintaan. Dan dengan jumlah uang yang besar, bahkan hasil investigasi kawan kami, Gufroni dari Muhammadiyah itu mengatakan angkanya bisa sampai 20-an miliar lebih itu. Dan itu tidak mungkin dilakukan di level yang paling bawah. hanya Itu kades pasti aja gitu ya, nggak mungkin perusahaan. ya? Tidak mungkin, karena jumlahnya sangat besar, tidak mungkin ada di level itu, maka pasti melibatkan perusahaan besar yang namanya tercantum di dalam sertifikat. Yang kami tahu ada 2 di situ, PT IAM, dan kemudian ini juga terkoneksi dengan PT Agung Sedayu Group. Oleh karena itu nama Aguan disebut. Disitulah levelnya, karena angkanya sangat besar, cakupannya luas, jumlah sertifikatnya ratusan, dan keseluruhan mekanisme pemerintahan daerah itu dilampaui tanpa ada satu mekanisme yang resmi pun. Dan itu yang kita harapkan terus diusut oleh Barreskrim Mabes Polri. Dan pasal 5 itu jadi pintu masuk. Tidak mungkin ada uang yang diterima tanpa ada pihak yang memberikan. Dan karena uangnya jumlahnya besar, pasti pihaknya juga pihak yang besar, perusahaan besar, orang besar, begitu. Oke, tapi dengan orang besar yang Bang Julius katakan, Pak Muzakir jadi publik bertanya-tanya, beranikah begitu ya dari penyidik ini sampai memeriksa, misalnya sampai tadi ya kalau dikatakan ada beberapa nama, salah satunya dari pemilik Agung Sedayu gitu ya, akankah publik bertanya, akankah sampai ke sana pemeriksaannya? Ya, keberanian. Begini, menarik pertanyaannya. Saya ingin sampaikan begini. Saya jujur aja, terakhir itu melihat jaksa mundur itu kaget juga saya lihatnya. Iya. Ini apa? Kayak mundur ini ada kalimatnya apa? Kok seolah-olah dia mau cuci tangan atau dengan kata lain tidak punya nyali untuk memeriksa itu. Seharusnya menurut saya adalah semua dikeroyok bersama. Jaksa periksa itu kasus-kasus yang berhubungan dengan TPPU-nya atau Ya. korupsinya. Demikian juga KPK juga harus dengan korupsi dan TPPU-nya. Kemudian kepolisian bisa gerak cepat untuk melakukan tindakan itu terkait hukum administrasi, pelanggaran administrasi plus tadi pemalsuan dokumen. Dan kalau ada nanti adalah jaksa untuk bidang pengacara negara, telusuri juga jika di situ ada namanya tindakan-tindakan pelanggaran hukum administrasi yang bisa menerbitkan surat itu. Sehingga aparat penegak hukum keroyok semuanya gitu. Jangan terus ngomong mundur di depan. Nah, meskipun kejaksaan juga sudah mundur dan menyerahkan ke polisi gitu, Pak. Oh jangan, jaksa bisa cari celah yang lain, yang polisi monggo saja polisi. Nah, kalau itu terkait dengan korupsi, jaksa masih punya kompetensi, kewenangan, dan juga TPPU karena korupsi, jaksa punya kompeten gitu. Tapi kalau dia mundur, itu membreakdown, apa istilah bahasanya, mendownkan situasi dan seolah-olah itu sudah angkat tangan gitu. Itu saya kecewa, jujur aja sampaikan kepada jaksa, saya kecewa dan kenapa harus mundur. Seharusnya cari peluang kan itu korupsinya masuk. Kalau itu jelas suap itu jelas sekali indikasinya amat sangat kuat sekali. Kalau misalnya suap nanti itu TPPU, jaksa punya kewenangan asalkan dia berasal dari kejahatan tipikor, tindak pidana korupsi. Jangan mundur, malah justru bikin koordinasi, melakukan perlawanan terhadap kasus ini begitu. Oke, kalau dari Bang Julius sendiri, gimana nih caranya menyeret dalam bukan hanya tadi pemalsuan dokumennya, tetapi juga tadi ada dugaan suapnya, ada dugaan korporasi, ada dugaan korupsinya, karena tidak mungkin nih berdiri sendirian nih. Ya, Audrey, sederhana saja. Siapa nama-nama yang tercantum di dalam sertifikat itu kan belum diselesaikan semua. Itu satu. Yang kedua, kami ketika melakukan pelaporan gitu, kami menggambarkan bahwa dimensi kasus ini bukan kasus korupsi sederhana, bukan kasus receh. Kenapa kami sebut melibatkan orang-orang besar, perusahaan besar dan uang besar? Ini yang pernah terjadi di Jakarta tahun 2016 ketika itu kasus perda reklamasi juga. Sehingga clue-nya sudah sama, pernah ada presiden juga, dan pernah juga diproses oleh KPK. Karena pasti ada tujuannya dengan pemagaran ya, tidak mungkin ujuk-ujuk. Pasti. Ini ada presiden dan saat itu semua diperiksa kok, masuk penjara semua, tidak ada barrier di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami juga lihat bahwa ini kan konteksnya PSN, levelnya nasional, di mana menteri-menteri harus tanda tangan di situ. Nah, tadi Bang Muzakir begitu cermat memperhatikan jaksa yang mengundurkan diri. Padahal ada potensi tindak pidana perekonomian negara di situ. Ada ekonomi di atas laut yang dia pagar-pagarin itu. Jaksa bisa berada di level itu. Kepolisian berada di level administrasi. Sedangkan KPK bisa bekerja untuk level yang lebih
lebih tinggi lagi dimensinya. Misalnya apa? Bagaimana penertiban status PSN ini yang melibatkan lintas menteri, Menteri Perekonomian Negara, Menteri Koordinator, lalu ATR BPN, Menteri KKP, semuanya kompak tanpa proses lalu menyatakan status PSN. Ini kan perlu diusut, artinya dimensinya sangat luas, sangat banyak. Dan bukan hanya kerja dari polisi berarti ya, dari kejaksaan juga termasuk KPK. Baik. Masih bisa berbagi tugas, begitu Audrey. Oke, kalau gitu. Terima kasih untuk ulasannya Bang Julius Ibrani dari Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia PPHI, dan juga dari Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, Pak Muzakir, telah berbagi pandangan mengenai penetapan 4 tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen di Pagar Laut Tangerang. Selamat malam, Bapak-Bapak.